Selamat bertemu saudara-saudaraku, teman-temanku dimanapun berada. Bagaimana keadaannya saat ini? Semoga kita semuanya sehat-sehat saja, terlindung dari segala yang buruk, yang jahat. Teman-temanku sekalian, setiap kali kita mendengarkan khotbah dari seorang pelayan Tuhan, dari seorang hamba Tuhan, tentulah dalam satu perikop itu, dalam perikop yang sama, beda-beda berkat yang kita terima. Seperti misalnya perikop yang ada di Matius 1 ayat 18 sampai 25 itu sudah sering kita dengarkan khotbahnya, bukan? Tapi berkatnya pemahaman yang kita dengarkan juga berbeda-beda. Dan saat ini saya hendak menyampaikan khotbah kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, teman-temanku, dari Bapak Pendeta Yusuf Roni yang sangat berbeda, sangat memberkati. Selamat mendengarkan dan Tuhan pasti memberkati. Beshem Haab Behaben Beruah HaKodesh Elohe. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan itu juga yang kami sembah dan kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala pemeliharaan Tuhan yang senantiasa berlangsung dalam kehidupan kami. Kami memuji dan mengucap syukur untuk itu semua. Hanya karena karya-Mu kami beroleh anugerah untuk diselamatkan. Sebab itu kami ingin menyerahkan hidup kami senantiasa ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah ibadah kami ingin merendahkan hati kami dan menaklukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah sumber segala kebenaran, sumber segala janji-Mu yang pasti Engkau akan genapi. Dan Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya melalui pewartaan ini, sehingga pikiran hati kami, roh kami dibukakan, diberikan hikmat, marifat dan berkat sorgawi, sehingga kami diberikan kekuatan, pemulihan dan keberkatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, jemaat yang ada di sini dan di rumah, terutama sekali melalui live streaming ini kita beribadah. Dan hari ini adalah minggu yang terakhir dalam tahun ini. Hampir 1 tahun kita beribadah seperti ini. Tapi kita bersyukur senantiasa bahwa Tuhan memperkenankan kita untuk menghadap Dia. Firman Tuhan hari ini kita akan baca dari Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Jemaat yang ada di rumah silakan membuka Alkitabnya dan mencari dan menemukan Injil Matius pasal yang ke-1
ayat 18 sampai ayat 25. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan baca ayat 18, lalu jemaat yang ada di rumah dan di sini membaca ayat 19, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai pada ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Mari kita sambut firman Tuhan. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius memberikan laporan tentang kelahiran Kristus. Sudah barang tentu dalam pola pikiran adat istiadat Yahudi yang sulit dimengerti bagi orang yang bukan Yahudi. Kalau kita melihat kisah ini, terkadang kita berpikir Tuhan itu ingin menyatakan rencananya di tengah-tengah dunia ini melalui romantika kehidupan manusia, bahkan sebuah kehidupan rumah tangga, melalui tragedi, melalui pergumulan, melalui kesulitan. Tuhan ingin menyatakan kehendaknya. Bukankah lebih gampang seperti dewa-dewa lahir melalui batu yang terbelah, melalui buah, melalui keluar dari bunga teratai yang ajaib, bahkan mungkin dihantar oleh kuda yang bisa terbang, seorang bayi ditaruh di bumi. Tapi tidak demikian. Dia masuk dalam kehidupan manusia, dalam kisah manusia, dalam peristiwa manusia, bahkan dalam kesulitan manusia. Menarik untuk direnungkan kita tentang kelahiran ini, bahwa sesungguhnya dari kisah ini Tuhan itu sangat peduli dengan kehidupan manusia. Bahkan dia sangat peduli dengan pergumulan, tragedi, romantika, peristiwa, kesulitan hidup manusia. Dia sangat peduli. Karena itu kisahnya tidak spektakuler di luar kehidupan manusia. Dia ada dalam kehidupan manusia. Coba kita pikir. Kenapa tidak sebuah tragedi yang menakutkan?
kita sudah dengar pada waktu malam Natal bahwa bagaimana malaikat-malaikat menyapa dan memberitakan kabar yang begitu dahsyat, bukan di Yerusalem, tapi di Bethlehem, kota kecil. Padahal tidak jauh antara Bethlehem dan Yerusalem, itu tidak lebih dari 11 km atau 12 km. Tidak lebih. Mengapa tidak hadir di sana? Hadir di kota kecil, di padang rumput, di hadapan para gembala-gembala yang terbuang, yang tidak termasuk orang yang terlalu taat beragama, yang tidak dipedulikan orang, karena itu adalah orang upahan. Tapi sekali lagi Tuhan sangat peduli. Jadi Natal adalah kepedulian Tuhan terhadap umat manusia dan kehidupan manusia di tengah bumi ini. Amin. Dia sangat peduli dengan kita. Dia sangat peduli dengan kesulitan kita, tragedi kita, jiwa kita, penderitaan kita, hidup kita ini. Dia sangat peduli. Itulah Natal. Karena itu saudara perhatikan pada ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Kelahirannya lewat apa? Lewat tragedi manusia. Ada dua perkataan yang sangat menyeramkan pada ayat 18 dan 19. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Bertunangan dengan Yusuf. Ada kata bertunangan. Ternyata ia mengandung. Ternyata ia mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sengaja saya lewat. Mengandung oleh Roh Kudus. Tetapi sebetulnya sebelumnya Yusuf tidak tahu. Ya. Yang kedua dikatakan karena Yusuf suaminya. Bertunangan suaminya. Kalau tidak mengerti adat istiadat Yahudi sulit. Kata bertunangan memakai kata menestio. Artinya sebuah kontrak. Menurut adat istiadat Yahudi, sebuah ikatan pranikah yang sangat ketat. Karena untuk menghindarkan dari kehidupan melanggar hukum Taurat dari situ. Karena itu kata bertunangan kontrak yang sangat mengikat tidak dapat dibatalkan. Dan dibatalkan sama seperti hakikat pernikahan sebuah perceraian. Tapi tidak boleh mengadakan hubungan. Karena ikatan seperti itulah maka Yusuf disebut suaminya. Mereka sudah suami istri secara hukum adat istiadat Yahudi, tetapi belum boleh melakukan hubungan badan. Itu ikatannya. Nah, sulit dengan bandingan-bandingan yang ada apalagi di abad modern ini. Bukankah tunangan itu hanya sesuatu yang mengikat dan tidak terlalu mengikat? Dan itu terjadi. Saudara tiba-tiba hamil. Hamil. Kalau di zaman modern kan tinggal kawin. Tapi di sana, oh tidak. Itu harus melalui proses pengadilan. Dan ancamannya adalah hukuman mati. Baik Maria maupun Yusuf. Karena hanya dua orang itu yang bisa dituduh. Saya kira
sekarang. Zaman dulu pun sulit untuk dipercaya oleh orang banyak. Maria berkata dan Yesus berkata, oh dia hamil karena Roh Kudus. Pasti itu akan heboh dan berkata orang ini menghindar dari tanggung jawab. Nah, kalau kita perhatikan di sini, inilah tragedi. Inilah peristiwa. Inilah jalan hidup manusia. Inilah yang disebut nasib manusia. Manusia selalu mengambil kesimpulan seperti itu. Meskipun saya tidak percaya dengan kata nasib dan takdir. Tapi bukankah kata itu tidak bisa hilang dari perkataan kita sehari-hari? Inilah nasib. Saya membedakan kata nasib dengan takdir saya pribadi. Kalau takdir itu ada campur tangan Tuhan, kalau nasib itu adalah ulah manusia, tapi takdirnya berbeda. Jadi hati-hati. Kau menikah itu karena nasibmu belum takdirmu. Kadang-kadang takdirnya datang belakangan. Karena itu yang belum menikah harus hati-hati. Jangan sampai engkau menikah itu karena nasib, bukan takdir. Ya, saudara, peristiwa ini bisa kita bayangkan rekonstruksi betapa bergumul dan pusingnya. Yusuf dikatakan adalah orang yang sangat tulus hati. Sebetulnya dikatakan sangat tulus hati di sini, ya. Tapi tepat kata dikayos adalah orang yang sangat saleh. Jadi dua ini tidak dipisahkan dari Yusuf. Orang yang sangat saleh, orang yang sangat patuh dengan aturan, hukum-hukum, syariat agama. Bukankah ada satu pergumulan? Di satu sisi dia harus taat dengan hukum agama untuk melaporkan peristiwa ini, membawa ini ke dalam persidangan. Tapi rasa kasihnya, cintanya melampaui semua hal-hal yang formalitas. Itulah kehebatan Yusuf. Saya agak senang dengan nama ini. Karena itu ada pergumulan dari sudut hukum, tapi ada pergumulan dari sakitnya penderitaan pribadinya. Tidak bisa menerima meskipun dia sangat mengasihi. Tapi orang yang saleh adalah orang yang tulus hati. Itu istimewanya. Sebab banyak orang saleh, taat agama, tapi tidak tulus hati. Karena itu dikatakan di sini, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Dia tidak mau. Oh, ini bukti orang yang taat agama, tapi sekaligus orang yang tulus. Karena tulus dikatakan itu sangat mengasihi Maria. Memang cinta itu kadang-kadang melampaui segala sesuatu. Saya katakan, cinta itu memberikan engkau sayap untuk terbang yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia yang masuk akal. Sudah sampai di situ dulu. Karena itu dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Tidak mau mencemarkan. Kata mencemarkan memakai kata deik mati zai. Ya, mati zai. Secara harfiah tidak mau mempublikasikan supaya istrinya tidak tercemar. Agak berbeda dengan adat istiadat sekarang.
jengkel dengan suami langsung masuk status. Jengkel dengan istri sebaliknya seperti itu. Ya. Tapi dia tidak mau. Karena dia sekali lagi sangat mengasihi Maria. Sehingga dia tidak mau Maria harus menanggung hukuman mati, pencemaran secara umum. Ada dua persidangan. Satu persidangan secara umum, dua memberikan surat talak. Cerai secara diam-diam. Itu hukum Yahudi. Karena hak cerai itu ada pada laki-laki. Karena itu adat Timur Tengah rata-rata hampir sama. Bahkan sekarang ini sangat modern. Cukup kirim SMS itu sudah cerai. Dan Yusuf memilih jalan yang kedua. Memberikan talak. Tentu harus ada saksi 2 orang. Dan dia melakukan itu. Supaya Maria tidak tercemar. Terhindar dari hukuman mati. Tapi Yusuf, aku merasa terpenuhi rasa sakit hatinya tentunya. Ya, nanti di surga kita tanya apa Yusuf ya. Itu bagaimana rasanya waktu itu kira-kira. Nah, karenanya Yusuf berpikir menurut hikmatnya dia. Ini hikmat manusia. Hikmat manusia itu sudah diatur rancangan, rencana ini. Tapi sekali lagi percayalah, semua yang menimpa dia tidak akan terobati kan? Dia akan mendendam. Karena itu dalam pemikiran, ya, psikoanalis, itu kenapa banyak negatif thinking? Negatif. Kita harus akui. Pikiran negatif kita jauh lebih banyak daripada yang positif. Meskipun kita pikir-pikir positif, tetap aja yang kebayang dan yang menjalar adalah pikiran negatif. Karena menurutnya, secara psikologi, adalah karena batin. Trauma batin. Trauma batin yang tidak terobati. Dan ini tidak dapat diatasi. Cara-cara ini. Karena cara ini pun bagaimana juga ya melanggar hukum. Kalau ketahuan. Tetapi di sini sudah digambarkan. Ada perbedaan yang jelas dari peristiwa ini kalau kita ingin menyelami. Antara hukum dan syariat dan anugerah. Kasih, belas kasihan, pengampunan. Hukum secara formal itu betul. Dewi keadilan memegang pedang hukumnya dan matanya tertutup. Di satu pihak seperti positif, pihak lain dia tidak punya nurani. Tapi Tuhan itu punya nurani. Sekali lagi, Tuhan punya hati. Jadi apapun pergumulan, kesalahan kita, datanglah kepada Tuhan. Karena dia punya hati. Kalau engkau datang dengan hatimu, hati Tuhan pasti terbuka buat kita. Dia punya hati. Dia ingin membebaskan kekacau balauan, ketakutan, kekhawatiran dari Yusuf. Dia ingin menyelesaikan. Dia ingin menghampiri Yusuf dengan anugerah, melampaui segala sesuatunya. Dan anugerah itu membebaskan Yusuf dari ketakutan dan kekhawatirannya.
Anugerah itulah. Karenanya diperhatikan di sini. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu. Saya tidak tahu kira-kira berapa malam ini. Ini tidak cukup 1 malam. Dia mempertimbangkannya. Tapi sekali lagi anugerah. Coba baca ayat 20 ini. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, tolong. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Malaikat Tuhan. Tuhan menghampiri dia. Tuhan mengerti pikirannya. Tuhan mengerti maksudnya. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut, khawatir. Jangan kau takut. Untuk mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh. Ini Yusuf orang yang tulus hati. Cukup mimpi. Kalau Yusuf Roni tidak percaya mimpinya, saudara. Cukup mimpi dia percaya. Tapi ini hebatnya. Hebatnya di sini. Rupanya percaya itu menjadi catatan. Menjadi catatan. Ternyata hambatan untuk menerima janji Tuhan, kan janji Tuhan tentang kelahiran Yesus. Hambatan itu ada dalam diri kita. Perasaan takut. Perasaan takut itulah hambatan untuk menerima janji Tuhan. Berbicara takut. Dikatakan di situ. Kalau saya bilang jangan takut. Mipobetes. Mipobetes. Ya. Artinya, sudah saya jelaskan, ada 95 kali kata jangan takut. Hanya ada 1 kata takutlah hanya kepada Tuhan. Selain itu jangan takut. Takut akan sesuatu dikatakan dalam kamus itu. Takut akan sesuatu. Bukankah ini juga ada pada diri kita? Apalagi saat-saat seperti ini. Ada yang kita takuti kan? Misteri sekali yang kita takuti ini. Tidak kelihatan. Hari-hari kita dihinggapi oleh rasa takut. Keluar rumah takut. Ketemu orang takut. Nerima orang takut. Coba. Padahal yang datang itu bukan hantu dan monster kan. Tapi kita berpikir di pikiran kita ini pasti ada monsternya yang bernama corona. Keluarga dekat kita. Itu takut. Takut akan sesuatu. Dan seluruh dunia dihinggapi rasa takut seperti ini. Bukankah kita memerlukan perkataan Tuhan? Perkataan Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita. Bukan lagi perasaan takut kita yang menguasainya. Tapi perkataan Tuhan yang berkata, jangan takut. Amin. Coba kita buka hati kita. Minta Tuhan. Kalau tanpa perkataanmu, aku pasti dikuasai oleh rasa takut. Karena dalam pikiranku lebih banyak menerima negative thinking daripada positif. Aku membutuhkan itu. Kekuatan sabdamu, kekuatan janjimu, kekuatan perkataanmu untuk menguasai hatiku,
jangan takut. Takut akan sesuatu. Menurut kamus Yunani Perjanjian Baru, 95 kali perkataan jangan takut. Jadi kalau corona hanya 95 kali perkataan Tuhan. Jangan takut, jangan takut, jangan takut dengan ekonomimu, jangan takut dengan masa depanmu, jangan takut dengan kesehatanmu, jangan takut dengan pekerjaanmu. Buat daftar 95 kali. Apa yang kau takuti? Tuhan berkata jangan takut. Coba buat daftar, apa yang kau takuti? 95 kali. Bisa dibuktikan dalam kamus Yunani Perjanjian Baru. Perkataan itu 95 kali. Hanya 1 kali Tuhan berkata, takutlah kepadaku saja. Cukup 1 kali takut dengan Tuhan menghapus ketakutan 95 kali terhadap yang kita takuti di dunia ini. Amin. Saya percaya 95 kali engkau takuti, buat daftarnya. Saya percaya enggak sampai 25, sudah kebanyakan. Masih banyak cadangan lagi. Amin. Oh, luar biasa. Dari situlah letaknya. Jadi, ternyata yang menjadi masalah di hidup kita ini ketakutan. Rasa takut, perasaan takut itu. Nah, untuk menerima anugerah Tuhan, janji Tuhan, perlu keberanian meyakini apa yang dijanjikan Tuhan. Sekali lagi, memerlukan keberanian bertindak untuk percaya dengan janji Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Yusuf. Saudara, apa yang dilakukan oleh dia? Ya. Untuk memenuhi semua apa yang dimaksudkan Tuhan, supaya firman Tuhan ini genap, nubuat ini genap. Ayat 24 kita baca. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, tolong sambung, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dia punya keputusan sesuai dengan janji Tuhan. Firman Tuhan, dia bertindak. Dia punya keberanian bertindak untuk menerima dan melakukan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia tidak lagi berpikir risiko yang lain. Disinilah letaknya. Dia percaya dengan janji Tuhan itu. Saudara percaya dengan janji Tuhan? Saudara yang di rumah percaya dengan janji Tuhan? Perlu keberanian. Kalau tidak punya keberanian, dia ada jarak. Kita disuruh jaga jarak, tapi jangan jaga jarak dengan Tuhan. Justru kesempatan yang sekarang ini tanpa jarak dengan Tuhan. Itulah yang menyelamatkan kita. Itulah yang membebaskan kita. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Karena dia mengetahui rencana Tuhan, janji Tuhan. Mengetahui Tuhan sedang berkarya melalui Maria. Makanya Yusuf menghilangkan perasaan ketakutannya, melangkah dalam imannya. Jadi keyakinan, kepercayaan itu perlu keberanian. Keberanian untuk meninggalkan pertimbangan dan ketakutan apa yang kita pikirkan. Dan keberanian hanya bergantung dan menerima dan meyakini apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Amin. Keberanian seperti itu.
tetap memerlukan itu. Kita sudah banyak dengar janji Tuhan. Saya percaya bukan hanya dari gereja kita di sini, di rumah, di renungan, di mana saja. Perkara-perkara yang baik Tuhan janjikan. Sekarang waktunya punya keberanian. Tinggalkan semua pertimbangan-pertimbangan. Ya, segala sesuatu yang menurut kita baik-baik padahal belum tentu baik. Lebih baik, yang terbaik adalah meyakini, punya keberanian, meyakini dan bertindak apa yang dijanjikan Tuhan. Katakan amin. Dari situlah letaknya. Kita percaya janjinya. Kita hidup oleh janjinya. Kita selamat oleh janjinya. Janji Tuhan. Bukalah hati pikiran kita. Supaya janji Tuhan, sabda Tuhan itu menguasai hidup kita. Sehingga ketakutan, segala pikiran negatif hilang. Bukan perkataan motivator, tapi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan senantiasa memperhatikan kehidupan manusia dengan segala yang terjadi. Romantika kehidupan, tragedi kehidupan, penderitaan, kesusahan, pergumulan, kesulitan, masalah-masalah. Engkau hadir. Engkau sangat memperhatikan hidup kami. Karena itu, kami belajar dari kisah ini. Beri kami keberanian Tuhan. Untuk mempercayai janji-Mu, meyakini janji-Mu. Hanya janji-Mu yang menghidupkan kami. Pertimbangan-pertimbangan kami hanya melahirkan rasa takut yang berlebihan. Hanya melahirkan pikiran-pikiran negatif. Tapi jika kami bergantung pada janji Tuhan, maka kami punya kekuatan. Beri kami keberanian oleh Roh-Mu yang kudus itu. Hari lepas hari untuk meyakini hidup oleh janji Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Berkat Tuhan. Kami percaya kami dapat melampaui segala masa kekelaman dan ketakutan ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu, umat-Mu, di mana saja berada, di rumah masing-masing, di daerah, di luar negeri, dimanapun yang terjangkau oleh berita ini. Kau berikan kekuatan. Beri keberanian untuk berserah dan percaya dengan janji Tuhan. Semua laporan-laporan mengenai penyakit ini, wabah ini, menggentarkan hati kami, mengacaukan pikiran kami, membuat kami khawatir dan ragu-ragu dalam kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan, janji Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami, bahwa kami sanggup melampaui semua masalah ini dan masa ini, keluar sebagai pemenang. Berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu di tempat ini, berkati juga gereja-gereja-Mu di tempat lain. Berikan kekuatan kepada hamba-hamba Tuhan untuk terus berharap dan percaya, memberitakan janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua doa kami ini. Sempurnakanlah. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami pada pencobaan.
Melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Terima kasih teman-temanku. Tuhan kiranya memberkati ketika saudara-saudara mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta Yusuf Roni, yang mana khotbah beliau ini saya dengarkan dari rumah karena saya belum bisa ke gereja karena COVID-19 ini, yang mana khotbah ini sangat memberkati umat Tuhan. Dan dengarkan video-video saya yang lainnya juga, khotbah-khotbah gereja, dengarkan di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.